bahwa KPK melakukan penyidikan baru terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Bank Rakyat Indonesia atau BRI, yakni terkait dengan pengadaan mesin EDC. KPK telah melakukan permintaan keterangan kepada para pihak dan hari ini, Kamis 26 Juni, tim juga melakukan penggeledahan di dua lokasi, yaitu di kantor BRI Pusat Sudirman dan di Gatot Subroto. Dalam perkara ini, KPK belum menetapkan tersangka atau menggunakan sprindik umum. KPK masih akan terus mendalami dan menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengkondisian pengadaan mesin EDC ini. Perkara ini juga diduga melibatkan oknum pejabat yang sudah tidak menjabat. Tapi kan begini Bapak-Bapak, bahwa begitu masuk uang itu di perbankan, masuk dalam satu keranjang, sudah nggak bisa lagi, uang ini uang PEN, ini uangnya Pak Eriko, ini uangnya siapa begitu. Saya kira udah nggak mungkin, karena itu kalau sudah dalam satu keranjang, nggak bisa, nggak ada cap uang PEN di situ. Ya, mohon maaf ini bisa jadi dibeli juga buat falas gitu, nggak akan ada yang bisa kemudian mendetek itu, karena uang kalau sudah dalam satu keranjang nggak ada identitasnya, yang dia sebutannya ya uang sajalah. Dan memang kemudian juga bagi bank seperti BRI, LDR-nya kan malah turun begitu ya. Tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi nasional mitra, yaitu Bank BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Dengan tujuan percepatan pemulihan ekonomi nasional yang merupakan kebijakan keuangan negara menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Benar, kegiatan penggeledahan dilakukan pada tahap penyidikan dalam perkara ini. Namun KPK menggunakan sprindik umum, jadi memang belum ada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. KPK masih terus mendalami dan menelusuri setiap keterangan dari pemeriksaan saksi dan tentunya juga dari kegiatan penggeledahan. KPK berkomitmen untuk terus mendalami dan segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi ini. Ini BRI semakin merebaknya di berbagai pelosok seluruh kantor kas, termasuk drilling. Bahkan sistem keagenan yang akan dikembangkan bahwa targetnya tidak ada orang satupun orang yang tidak pegang rekening BRI. Mimpi yang sangat indah dan luar biasa. Dan harapan saya semua bangsa Indonesia ini, semua rakyat Indonesia ini akan menjadi minded bank. Nah, sosialisasi yang semacam ini termasuk pada saat ini yang kita bahas adalah penggunaan dana PEN. Kalau tidak salah saya melihat bahwa kemarin dapat laporan dari Kanwil BRI Jawa Tengah itu hanya 1, sekian triliun dan juga Semarang itu baru 24 miliar. Tapi itu baru beberapa bulan, tapi saya rasa untuk penyebarannya juga cukup bagus karena saya melihat sendiri dan saya minta sudah sejauh mana sih untuk penyebaran dana yang dialokasikan untuk PEN itu. Kalau dari POJK-nya tadi Pak Narso sudah menyampaikan rigid dari POJK berapa ke berapa, tujuannya apa tentang likuiditas ini. Kalau sudah bicara likuiditas, kalau untuk bank umum tidak usah dibicarakan apa, tingkat kesehatannya juga tidak usah lah. Kita sama. Tentunya KPK pasti akan memanggil nanti saksi-saksi yang diduga mengetahui dari perkara ini, semuanya akan dipanggil dan dimintai keterangannya. Untuk pihak
penyedia nanti akan kami update karena memang ada beberapa penyedia yang diduga terlibat dalam perkara ini. Pasal aspek kehati-hatian ini perlu coba, kalau misalkan nanti ketemu JK ini perlu kita tinjau beli, Pak. Ini kita gagah-gagah sekarang, tapi begitu nanti persoalan pas RUPS pergantian ada persoalan, tiba-tiba berpersoalan seperti itu kan kami juga sedih. Orang-orang profesional, orang-orang yang sudah bekerja dengan tulus, orang-orang yang sudah berkarya untuk kepentingan masyarakat, demi kepentingan bangsa, tiba-tiba menghadapi persoalan seperti itu. Judulnya sederhana, aspek kehati-hatian. Ini kalimat itu kan kalimat semua. Ini saya ingatkan baik untuk BRI maupun Pak Ferry untuk Mandiri. Jadi jangan sampai kita gagah-gagah pada saat sekarang, pada saatnya nanti persoalan yang akan dihadapi. Ini penting. Memang ini mohon maaf agak keluar sedikit dari pen, Pak. Tapi nawa itu saya, bismillah saya, orang-orang yang seperti ini, orang yang betul-betul untuk memberikan layanan tuntas, ikhlas kepada rakyat, ini harus minimal terjaga untuk rasa kehormatannya. Waduh, BRI, bank negara yang besar di negeri ini ternyata juga dipenuhi koruptor. Terbukti kemarin KPK geledah 2 kantor BRI atas dugaan korupsi. Dan bagaimana Danatara dan Kopdes Merah Putih jika bank pemerintah juga dipenuhi praktik korupsi? Apa gak ngeri ini? KPK geledah 2 kantor BRI dalam kasus korupsi pengadaan edisi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah 2 kantor Bank Rakyat Indonesia atau BRI di Jakarta pada hari ini, Kamis 26 Juni 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan tersebut atas dugaan korupsi pengadaan elektronik data capture atau perangkat untuk menerima bayaran pelanggaran di BRI. Budi belum bisa merinci ihwal hasil penggeledahan tersebut. KPK juga belum menetapkan tersangka dalam kasus ini, masih menggunakan surat perintah penyidikan atas sprindik umum. Pada hari ini KPK memanggil Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto. Catur tanpa memasuki ruangan pemeriksaan di lantai 2 gedung Merah Putih KPK. Dengan pakaian serba hitam, Catur baru keluar sekitar pukul 12 siang. Awalnya tampak muka ketika masih di tangga, ia memutuskan menutup wajahnya mengenakan masker yang juga warna hitam.